Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sahabat-sahabatku, para pecinta Tosan Aji. Mengenai penangguhan atau seni tangguh. Tangguh era, untuk mengetahui hal itu ada yang namanya ilmu tangguh. Dan tangguh itu bisa diartikan adalah sebuah perkiraan. Perkiraan keris itu dibuat di era apa? Apakah era Mojopahit? Apakah era Singosari? Ataukah era Mataram? Yang jelas ini adalah sebuah perkiraan-perkiraan, dan kesemuanya dari era Singosari, Kabudan, era Jenggolo, era Kadiri, hingga era Mataram, hingga era Nom-Noman, itu sudah diulas secara tuntas menjadi konsensus para senior-senior, sesepuh-sesepuh perkerisan di beberapa literatur yang tersebar di beberapa buku, yaitu buku semisal karya Bapak Bambang Harsrinuksmo misalkan, karya Bapak S. Lumintu misalkan. Di situ sudah diterangkan beberapa seni tangguh atau perkiraan era pembuatan keris. Apakah Majapahit, Singosari, Pajajaran, atau era Mataram. Di situ dijelaskan secara tuntas dan lugas. Namun teman-teman sekalian, konsensus tersebut adalah sebuah bukti-bukti perabaan yang bagaimana sudah dirangkum dalam sebuah penelitian pengumpulan bukti duwung, keris, dan lain-lain. Dan tentunya konsensus itu banyak sekali yang merujuk kepada perkiraan-perkiraan karya-karya sesepuh, semisalnya karya Bapak Bambang Harsrinuksmo, Haryono Haryo Guritno misalkan. Banyak para pakeris merujuk ke arah konsensus penangguhan tersebut. Jadi apabila saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, semisal bertanya kepada seorang semisal tangguh, entah lewat langsung, menanting langsung, ataupun lewat online, terkadang banyak melesetnya. Harap dimaklumi teman-teman, karena itu sebuah perkiraan. Kadangkala lewat menanting keris secara langsung, itu juga bisa meleset perkiraannya. Apalagi ketika menanyakan keris tangguh, perihal tangguhnya itu hanya lewat foto, hanya lewat video yang dikirim via WA misalkan. Tentunya persentase melesetnya pun akan lebih besar daripada menanting langsung. Maka dari itu teman-teman, tidak bosan-bosannya kita harus tetap belajar secara literatur dan juga bertanya kepada para senior tentang perihal keris ini. Dan kalau bisa, sebisa mungkin kita untuk menanting keris secara langsung. Keris apapun sudah, itu tidak perlu kita alergi. Keris Kamardikan, keris era Nom-Noman, keris era Mojopahit, saya kira kita jangan terfokus pada satu era saja. Misal saya sukanya cuma Majapahit, Mas. Saya sukanya cuma Pajajaran, Mas. Saya sukanya cuma Cirebonan saja. Kalau seperti itu teman-teman, untuk lebih memahami secara cepat itu akan sangat kesulitan. Kalau kita terlalu fanatik kepada satu tangguh era kerajaan saja. Jadi kesemuanya harus kita punyai, harus kita koleksi, harus kita tanting secara langsung. Keris Nom-Noman itu seperti apa sih? Keris Majapahit itu seperti apa sih? Keris Pajajaran bentuknya seperti apa?
Keris Majapahit seperti apa, keris Demak itu seperti apa, keris era Mataram, Pakubuwono, Hamengkubuwono. Itu saya kira Anda jika ingin cepat mempelajari, jika ingin cepat memahami seni tangguhnya atau era pembuatan, maka Anda harus banyak menanting atau memiliki setidaknya. Dan cara ini harus dilakukan secara kontinu, secara istiqomah. Seperti halnya kita mau mempelajari sesuatu, maka kita harus serius di sini. Jika tidak terlalu serius, tidak terlalu mengindahkan sebuah informasi tentang perduungan, saya kira Anda akan cukup lama untuk belajar. Bahkan 2 tahun, 3 tahun pun tidak cepat bisa-bisa nanti. Karena keris ini sungguh sangat kompleks, teman-teman. Mempelajari keris ini sangat kompleks, tapi asik untuk dipelajari. Saya kira seperti itu. Jadi bukan mempelajari ini tidak sama dengan kita bermain, mungkin berbisnis seperti mobil atau sepeda motor, karena harga di sini tidak ada patokan. Karena pada rasa saja. Jika Anda rasa suka, maka mahal dibeli. Jika tidak suka, meskipun bagus barangnya, tidak dibeli meskipun itu murah. Saya kira memang cukup kompleks dan cukup rumit, namun asik ketika dipelajari. Maka dari itu, untuk mempelajari, menambah wawasan, tidak hanya kita dengan bertanya. Karena kalau hanya bertanya terus menerus, Anda tidak akan pernah tahu, teman-teman. Apalagi bertanya lewat online gitu. Saya kira Anda harus belajar bertanya, bertatap muka secara langsung pada sesepuh mungkin yang ada di kota Anda, ataupun perkerisan Anda harus tahu dan silaturahmi seperti itu. Dan juga untuk mendukung itu, Anda harus mempunyai literatur buku, yaitu karya-karya para sesepuh perkerisan. Semisalnya S. Lumintu, karya Bapak S. Lumintu, Bapak karya Bambang Haryo Srinuksmo, karya Bapak Haryono Haryo Guritno misalkan. Di situ sangat luas dan lugas penjelasannya perihal duwung atau perkerisan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.